Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama di tempat ini, mari kita berikan yang terbaik dari hidup kita. Kita persembahkan hidup kita di hadapannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Satu hari baru yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul di tempat ini. Kami masih dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan dari hidup kami Tuhan. Dan biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari sama-sama kita memuji Tuhan bersama-sama, memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Setiap orang yang percaya, yang hidup dalam nama Tuhan, sebab ia tidak akan dibiarkannya berjalan sendiri, bahkan terjatuh dan tergeletak. Mari bersama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman
katakan bersama-sama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang terang. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dan membangunkan dan membangunkan dia kembali. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan, sekali lagi Bapak Ibu katakan bahwa serta. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini, katakan. Sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ada waktu untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan,
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naik pujian. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Sekalipun kami tidak dapat berharap untuk kenyataan hidup ke depan di dunia ini, tetapi sesuai dengan janji firman-Mu. Sebab harapan hidup kami bukan datang dari dunia ini. Sebab semua yang ada di dunia ini akan lenyap dan binasa. Sesungguhnya harapan kami untuk hidup di hari-hari depan kami adalah bersumber dan berdasar firman-Mu saja Tuhan. Firman-Mu lah jaminan dan kepastian
akan hari depan kami, baik di dunia ini yang sedang menggenapkan apa yang sudah ditetapkan bahwa dunia ini akan lenyap dan binasa. Kami memiliki harapan dan kepastian di dalam firman-Mu bahwa kehidupan yang Engkau tetapkan kepada kami adalah kehidupan yang tidak akan tergoncangkan dan tidak akan lenyap bersama dengan dunia ini. Tapi satu kehidupan yang terus bertambah-tambah seperti fajar, rembang tengah hari yang terus bercahaya. Demikianlah Tuhan, kami percaya kepada firman. Sekalipun akal pikiran kami tidak dapat menjangkaunya, sebab kami hidup bukan dari apa yang kami lihat dan kami dapat pikirkan, sebab kami hidup dari percaya oleh dasar firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, perkenankan dan pakai kehidupan hamba-Mu, urapi seluruh keberadaan hidup hamba-Mu, untuk hamba-Mu boleh menyampaikan firman kehidupan, firman yang berkuasa, yang akan sanggup meneguhkan kami, mengokohkan kami, menolong dan memberi jaminan pemeliharaan untuk kehidupan kami sekarang, esok, dan yang akan datang. Sebab sebagaimana kuasa firman-Mu yang telah memelihara kami di hari yang telah kami lalui Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada di minggu yang pertama, di bulan yang terakhir di separuh tahun ini Tuhan. 6 bulan Tuhan telah pelihara dan Tuhan akan terus pelihara kami. Di tengah pandemi yang sedang menimpa dan melanda umat manusia di bumi ini, kami tahu Tuhan, kuasa firman-Mu dan tangan kemurahan-Mu itu yang menopang, yang memelihara dan yang menuntun kami. Urapi firman-Mu, urapi setiap hati kami. Hamba berdoa dan hamba mohonkan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Mohon izin saya lepas masker saya. Kita ada di minggu yang pertama di bulan yang terakhir di setengah tahun ini. Di minggu yang pertama bulan yang ke-6. Saudara kekasih, dan Tuhan izinkan kita sedang memasuki sebuah situasi kondisi yang semuanya sedang menggenapkan apa yang Tuhan sudah firmankan. Dan kita percayakan mengakhiri 6 bulan pertama ini, hidup kita ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan pemeliharaan Tuhanlah kita memiliki sebuah kepastian dan jaminan untuk kita bisa lanjutkan dan kita bisa tuntaskan hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Minggu yang lalu atau di akhir bulan Mei kita merayakan hari raya Pentakosta, dan kita belajar tentang makna hari raya Pentakosta di saat atau di waktu pandemi ini sedang terjadi. Dan Tuhan mengajar kepada kita bahwa pandemi yang sedang terjadi ini adalah bagian penting untuk kita akan memasuki yang namanya sebuah tatanan kehidupan yang baru. Bukan saja secara jasmani, tetapi terlebih bagaimana kita mempersiapkan hidup kita di dalam tatanan kehidupan yang baru, di dalam standar ilahi surga. Dengar kekasih-kekasih Tuhan, untuk hidup di dalam kerajaan surga ada standar minimal yang harus kita capai. Dan standar minimal itu
hari ini kalau kita mau jujur, kita masih ketinggalan jauh. Masih ada banyak PR yang harus kita kerjakan. Masih ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kita berjuang dengan segenap hati kita, totalitas kita. Apa sih yang masih harus kita pertahankan untuk hidup di dunia yang sudah tidak menentu ini? Apa yang masih kita sayangkan? Mari kiranya kesempatan hidup yang Tuhan masih beri, kita mulai dirubah cara berpikir kita, bahwa kita tidak lagi hidup untuk apa yang dunia sedang tawarkan. Sebab apa yang ditawarkan dunia itu ujung-ujungnya itu adalah kesia-siaan. Kita perlu mengarahkan fokus gairah hidup kita kepada apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan sediakan buat kita. Total, tidak ada yang perlu kita sisakan. Sepenuhnya mari kita akan fokuskan kehidupan ini untuk kita mencapai standar minimal di dalam kerajaan sorga, yaitu kita harus hidup kudus dan tidak bercacat celah. Kita harus mencapai sebuah berkat kesulungan yang Tuhan Yesus sudah nyatakan, Tuhan Yesus sudah berikan, yaitu menjadi serupa. Keserupaan dengan Yesus Kristus itu adalah standar minimal untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Karena bagi kita, bukan cuma kita diberi kesempatan masuk, tapi ada satu anugerah, kita akan memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Jangan sia-siakan satu kesempatan yang begitu luar biasa. Kesempatan emas kalau diistilahkan di dalam kehidupan dunia ini, logam yang mulia itu, kesempatan yang begitu mahal, yang mulia itu, yaitu kita mencapai keserupaan dengan Kristus Yesus. Hari ini kita mau belajar lebih lanjut setelah Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, waktu Dia keluar dari air dibaptiskan, menggenapkan apa yang ditetapkan Bapa. Roh Kudus turun atas kehidupan Yesus. Saudara, bicara tentang Pentakosta, sudah terlalu panjang waktu yang kita habiskan untuk kita belajar dan mengerti Pentakosta itu hanya sekedar karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Itu tidak salah. Tetapi menjadi salah waktu kita mengabaikan apa yang Yesus teladankan buat kita, yaitu pada waktu Dia dipenuhi Roh Kudus, Dia dipimpin, Dia dibawa, hidupnya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, dan Yesus dibawa ke padang gurun. Saudara kekasih, padang gurun berbicara kesesakan, kesempitan, ya. Hidup seperti yang kita jalani di tengah pandemi ini, ada begitu banyak kesesakan karena keterbatasan yang dipaksakan pada kita, sehingga kita tidak leluasa, sehingga kita tidak bisa hidup seperti semau kita yang kita jalani di hari kemarin. Saudara, kita perlu mempersiapkan hidup dengan sebuah kondisi bahwa keterbatasan itu haruslah menjadi bagian penting untuk kita bisa selamat pada akhirnya. Artinya bahwa kita tidak bisa hidup lagi dengan sekehendak kita, sesuka kita, semau kita. Tapi izinkan kuasa salib itu akan menuntun kita di tengah kesesakan, tetapi justru akan membawa kita pada akhirnya kita menikmati segala rencana indah Bapa dalam hidup kita, yaitu kita menikmati hidup di dalam kekekalan bersama dengan Dia memerintah dalam kerajaan surga. Hari ini kita mau belajar bagaimana padang gurun itu adalah bagian penting dalam rencana Allah untuk kita semua masuk di dalamnya. Bangsa Israel mereka gagal karena mereka tidak mengerti dengan benar maksud dan tujuan padang gurun disiapkan bagi mereka waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir.
Kegagalan bangsa Israel ditulis di dalam Alkitab menjadi berkat bagi kita, supaya kita belajar melalui kegagalan mereka, sehingga kegagalan mereka tidak terulang dalam hidup kita. Sehingga melalui kegagalan mereka, firman Tuhan diberikan kepada kita, Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya dengan firman Tuhan jalan hidup kita tidak lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri yang membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi jalan hidup kita, sekalipun kita akan menghadapi jalan yang berkelok-kelok, tetapi di jalan yang sukar itu ada anugerah dan kemurahan Tuhan melalui kuasa penebusannya, melalui kuasa Roh Kudusnya. Kita akan dimampukan melewati jalan yang sukar itu untuk satu tujuan, kita akan keluar sebagai emas yang murni. Saudara, inilah waktu yang Tuhan izinkan sedang kita alami dan yang sedang kita jalan. Kita dipaksa masuk ke padang gurun, tapi waktu kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan, padang gurun itu bukanlah sebuah kehidupan yang menakutkan dan mengerikan. Secara jasmani, memang itu di tengah padang gurun hanya penderitaan dan kematian yang mengepung kehidupan kita. Tetapi saudara, justru di padang gurunlah bangsa Israel mengalami bukti pemeliharaan Tuhan 40 tahun. Mereka tidak pernah kekurangan. Di tengah krisis yang 40 tahun mereka jalani hidup, tidak punya jaminan. Tetapi jaminan yang dari Tuhanlah yang memelihara hidup mereka. Mereka tidak pernah sakit. Bahkan pakaian mereka, saudara, tidak pernah lapuk. Di tengah perjalanan sukar di padang gurun itu. Kenapa? Karena justru di padang gurunlah Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai Allah yang memelihara umatnya, sebagai Allah yang bertanggung jawab kepada umat kepunyaannya. Untuk itu kita mau belajar mengerti rencana dan kehendak Allah untuk kita masuk di padang gurun. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang begitu indah, karena anugerah Allah itu adalah kekal. Anugerah Allah tidak ada batasnya. Anugerah Allah itu sempurna. Tetapi kita juga harus mengerti kesempatan kita itu terbatas. Kesempatan kita itu ada akhir waktunya. Sekalipun anugerah Allah itu tidak berakhir, tapi kesempatan hidup kita itu yang berakhir. Sebelum waktu akhir hidup kita itu tiba, mari jangan sia-siakan anugerah Allah yang tak terbatas itu. Dengan anugerah dan kemurahannya, kita pasti dimampukan untuk kita akan melewati hari-hari yang sukar. Dan di tengah kesukaran yang sedang terjadi, kita akan melihat terang kemuliaan Tuhan itu akan bercahaya dan akan bersinar atas kehidupan kita. Sebelum kita akan belajar lebih lanjut, saya ingin mengajak kita memperhatikan 3 menit ya, sebuah tayangan mereview ulang perjalanan hidup kita dari sejak Rosh Hasanah sampai hari ini, di mana firman Tuhan sudah disampaikan.
Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari. Matius pasal yang keempat ayat 1 hingga yang kedua. Firman Tuhan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu di hari Pentakosta. Hari ini kita mau memperhatikan 40 hari Yesus dibawa ke padang gurun. Kembali kita menemukan sebuah situasi kehidupan yang secara manusia kita ini berusaha untuk menghindarinya, yaitu kehidupan padang gurun. Kenapa? Sudah terbersit di dalam bayangan kita sebuah kehidupan yang tidak menyukakan. Hidup di padang gurun sudah menimbulkan sebuah bayangan, satu kehidupan yang tidak membahagiakan daging kita. Untuk itu kita berjuang seakan-akan kalau boleh kehidupan kekristenan kita langsung saja ke Firdaus, langsung saja kita mewarisi janji tanah Kanaan, langsung saja kita masuk ke Yerusalem baru. Saudara, tetapi fakta kita tidak pernah bisa mengabaikan padang gurun, karena padang gurunlah bagian yang terpenting untuk kita layak atau tidak kita boleh ada bersama dengan Dia di dalam kerajaan. Padang gurun biarlah menjadi sebuah habit kita, hidup kita yang sisa, yang Tuhan masih izinkan kita jalani di hari ke depan. Padang gurun biarlah menjadi sebuah kesukaan bagi kita untuk kita hidup di dunia yang sedang binasa. Sehingga kita akan melihat padang gurun yang sedang terjadi, kesesatan yang sedang terjadi. Kita akan melihat yang namanya pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Itu benar-benar akan kita alami. Kasih kita kepada Tuhan bukan lagi menjadi sebuah impian dan angan-angan, tapi kasih kita dengan Tuhan itu akan menjadi sebuah realita di mana Tuhan yang sudah mengasihi kita, kasih-Nya itu bertemu dengan kasih kita, sehingga kasih itu yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Saudara kekasih Tuhan, padang gurun adalah sebuah fakta yang kita mau pelajari, karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita kepada padang gurun 40 hari. Sudah bisa perhatikan kehidupan Yesus memulai pelayanannya. Alkitab mengatakan 40 hari Yesus dibawa ke padang gurun. Setelah Yesus bangkit, Alkitab mengatakan 40 hari Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa Dia hidup 40 hari. Saudara, saya menghitung dari sejak yang namanya hari Pentakosta kemarin, Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan gereja. Belajar dari kehidupan Yesus waktu Yesus dipenuhi Roh Kudus menuntun Yesus 40 hari di padang gurun. Saya menghitung sesuatu yang luar biasa. Karena kalau 40 hari nanti berakhir tanggal 10 Juli 2020, saudara hitung mundur tanggal 10 Juli 2020, hitung mundur kepada yang namanya tanggal 30 September, hari Raya Rosh Hashanah, bergantinya tahun Ibrani. Saudara akan terkejut karena jumlah harinya itu 9 bulan 10 hari. Saudara ingat 9 bulan 10 hari? Apa itu? Usia kehidupan manusia, mulai dari yang namanya sigot, belum ada bentuknya, tapi sudah ada detaknya, sampai dia dilahirkan dalam sebuah kehidupan 9 bulan 10 hari. Saya menemukan begitu banyak keajaiban-keajaiban di dalam momentum-momentum Tuhan, di dalam waktu yang kita pikir itu kebetulan, yang kita pikir tidak ada hubungannya. Ingat saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu di dalam kontrol dan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Apakah kebetulan dari hari Pentakosta lalu 40 hari ke depan
10 Juli yang akan datang itu adalah 9 bulan 10 hari di dalam kalender Ibrani kita, di kalender Alkitab kita. Saya percaya itu bukan kebetulan. Saya percaya ada sesuatu yang sedang dan yang akan dan pasti terjadi. Cuman saya harus sampaikan kepada saudara, kalau saudara tidak terbiasa hidup dengan mendengar firman Tuhan yang sifatnya spirit, kalau saudara sukanya hanya firman Tuhan yang memberi jaminan, harapan, Tuhan tolong, sakit disembuhkan, wah berkat melimpah, hanya untuk yang materi jasmani, saudara akan pernah bisa mengerti firman Tuhan yang sifatnya roh. Tapi saya berdoa kita sudah masuk di dalam dimensi yang dimampukan untuk mendengar firman itu. Bukan telinga jasmani kita saja yang terbuka, tapi telinga batin kita yang sadar. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. 40 hari Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun setelah Roh Kudus turun atas kehidupannya. 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus perlu meneguhkan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup dengan kuasa kebangkitan, kuasa yang mengalahkan maut dan kerajaan maut. Saudara, kalau kita lihat kisah di dalam Lukas pasal 17, Matius pasal 17 dan Lukas pasal 9, bagaimana Yesus di atas gunung itu mengalami yang namanya konfigurasi, berubah wajah dalam kemuliaan. Ada 2 pribadi sentral untuk bangsa Israel yang menempatkan 2 pribadi ini menjadi pribadi yang penting dalam kehidupan mereka, yaitu yang pertama Musa, yang kedua Elia. Dan kalau kita perhatikan 2 pribadi ini juga mengalami pengalaman 40 hari secara spiritual. Mereka mengalami sebuah pengalaman adikodrati. Saudara, 40 hari Musa naik yang namanya ke gunung Allah untuk berbicara pribadi dengan Allah. Dia menerima hukum Allah, dia menerima firman Allah yang diukir dan ditulis di dalam loh batu itu. Elia juga mengalami kuasa diremkan oleh roh untuk dia dibawa ke gunung Horeb dan dia melihat dan bertemu kembali dengan Allah. 2 pribadi yang tampil bersama dengan Yesus di gunung kemuliaan, 2 pribadi juga mengalami sebuah pengalaman 40 hari. Saudara, ini menarik, minggu-minggu ini saya teliti. Ini membuat hati hidup gairah saya setiap hari. Saya selalu ingin mencari dan ingin menemukan kebenaran ini. Dan saya bersyukur, saudara, gairah untuk ingin menemukan ini, saya percaya itu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja atas hidup setiap pribadi kita. Untuk apa? Alkitab mengatakan, mintalah maka akan diberi kepadamu. Tapi tidak berhenti di situ. Carilah maka kamu akan mendapat. Saudara, Alkitab mengatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Realita hidup yang kita jalani, sudah terlalu banyak waktu hidup kita yang kita cari itu perkara-perkara yang akan lenyap. Oh, kita kerja mati-matian, itu tidak salah, saudara. Tetapi kalau harapanmu hanya kepada berkat yang secara materi, maka berkat itu akan lenyap. Tapi di tengah kerja keras yang engkau sedang perjuangkan, engkau bekerja untuk engkau mencari perkenanan hati Allah, dan engkau menemukan berkat yang secara materi dan jasmani, Tuhan akan tambah-tambahkan, dan engkau akan limpah di dalam segala berkat-berkat ilahi. Saudara, ini saat yang menentukan. Minggu kemarin firman Tuhan diakhiri dengan inilah saatnya. Saudara memilih sungguh-sungguh atau tidak. Saudara, inilah saatnya engkau bekerja lebih giat lagi, tapi bukan untuk apa yang dunia tawarkan dan sediakan, tapi bekerjalah lebih giat lagi sepenuh waktu. Ini kesempatan yang terakhir, kekuatan yang terakhir sudah punya. Berikan semuanya untuk sudah mencari perkara-perkara ilahi
yang akan menjadikan engkau nanti mengalami kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan bicara tentang jumlah, tapi kelimpahan ini berbicara tentang sebuah kualitas kehidupan yang Tuhan sediakan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, 40 hari itu adalah sebuah rencana Allah untuk kita umat ketebusannya mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, saudara kekasih, Tuhan bawa mereka yang namanya 40 tahun. Itu karena apa? Karena 40 hari 12 pengintai ini punya waktu untuk mengintai tanah perjanjian. Ingat saudara, saya pelajari kembali. Bangsa Israel keluar dari Ramses, dari Mesir. Kota Ramses itu kota terakhir. Mereka keluar 1 hari setelah Paskah. Tanggal 15 bulan yang pertama, mereka keluar dari Paskah dengan kemenangan. Kenapa? Karena anak-anak sulung di Mesir binasa semua. Mereka keluar. Mereka hanya perlu waktu yang namanya 2 bulan. Mereka sudah sampai di padang, mereka sampai di Gunung Sinai. 1 tahun kurang 15 hari. Mereka akhirnya beranjak dari Gunung Sinai, perkemahan di Sinai. Mereka lanjutkan perjalanan. Hanya perlu waktu, saudara, 9 bulan. Total dari keluar dari Mesir sampai mereka ada di perbatasan di Kiryat Arba. Itu perbatasan dengan tanah perjanjian. Di sanalah Musa memerintahkan 12 pengintai. Selama 40 hari mereka masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka semua berkata, benar, tanah itu melimpah dengan susu madu. Tanah itu begitu makmur, tanah itu begitu luar biasa. Tetapi ada masalah. 10 pengintai memberi kabar busuk. Hanya Yosua dan Kaleb. Fakta sekalipun ada banyak musuh di sana, tapi Tuhan yang berfirman, Tuhan yang akan menggenapi bahwa musuh itu akan ditaklukkan, dan tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi milik kita. Tapi tanah itu ada harga yang harus dibayar, bukan tanah gratisan. Barang yang gratis itu kalau hilang kita tidak peduli. Kenapa? Gratis. Tapi kalau barang yang kita dapat karena harganya mahal, apalagi secara histori, ada sejarahnya, ada riwayatnya. Barang itu akan kita pertahankan, saudara. Yang lain boleh hilang, itu barang itu akan kita perjuangkan. Saudara, sorga itu bukan hadiah murahan, tapi sorga itu adalah sebuah anugerah besar. Kita sebenarnya tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya dalam hidup kita untuk kita yakin mati masuk surga. Tidak, saudara. Kalau surga itu sudah diberikan kepada Tuhan menjadi kepastian, itu akhirnya kesempatan hidup yang Tuhan beri. Ayo kita berjuang. Dan perjuangan itu Tuhan sudah bukakan melalui padang gurun. Saudara, bangsa Israel adalah umat Allah secara jasmani, menjadi pelajaran bagi kita umat Allah secara rohani. Maksud dan tujuan dari padang gurun, dari kesesakan yang Tuhan sedang izinkan kita alami, dari kondisi pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Maksud dan tujuan dari semua itu, Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Kita akan baca, saya hanya beberapa ayat saja, saya ingin saudara terlibat di dalam pembacaan ini. Tidak apa-apa, sekalipun ada masber. Tidak apa ya? Oke, tidak usah keras-keras kalau saya baca dengan keras. Keluaran pasal 7 ayat yang 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan,
Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Musa menghadap kepada Firaun untuk menyampaikan firman Allah supaya Firaun membebaskan umat Allah. Pergi kemana? Pergi kemana? Bukan ke tanah perjanjian. Itu hanya bagian akhir. Sorga itu adalah bagian akhir kalau saudara mau masuk di dalam yang namanya padang gurun. Kenapa? Tujuan Allah membawa padang gurun untuk apa? Beribadah. Kalau Tuhan izinkan model ibadah yang sekarang kita jalani, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mari kita nikmati. Saudara, kita tidak bisa lagi punya keinginan beribadah seperti kemarin. Wah, bisa ngumpul ramai. Wah, kita masih tidak tahu sampai kapan. Tapi saya percaya ini bukan untuk selamanya. Ini akan berakhir situasi pandemi ini. Tetapi kalau berakhirnya pandemi ini, apakah kehidupan kita kembali seperti standar yang kemarin? Seperti kebiasaan yang kemarin? Tidak ada gunanya kita mengalami pandemi kalau begitu. Tapi saya percaya pandemi Tuhan izinkan untuk kita mengalami sebuah transisi ibadah kita mulai sadari. Tujuan padang gurun adalah Tuhan mau supaya umatnya beribadah. Ibadah yang bagaimana? Bukan ibadah yang cuma sekedar ritual dan liturgi. Ibadah bukan cuma tata cara dan aturan-aturan, tapi ibadah di mana kita mempersiapkan hidup kita. Waktu ibadah kita, mau tidak mau, kita masih harus punya yang namanya planning. Terbatas, jumlahnya terbatas, waktunya terbatas. Minggu kemarin kami evaluasi, yang dicatat paling banyak Pak Pendeta khotbahnya kelewatan waktu. Waduh, ini sudah yang namanya 30 tahun kebiasaan saya, yang harus saya belajar terus. Kenapa? Karena sebentar lagi ada waktu sesi selanjutnya. Saudara, terbatas semua. Tapi kita mau sadar, kenapa Tuhan izinkan? Karena ibadah yang sesungguhnya bukan secara yang namanya liturgi, bukan ritual kita. Tapi ibadah sesungguhnya kita menyiapkan hati kita. Kita datang, waktunya itu sudah tidak banyak. Mari kita berjuang, waktu yang sedikit ini maksimal. Kesempatan kita bisa beribadah ini waktu yang Tuhan mau berpribadi dengan kita. Oleh sebab itu beri waktu ini sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu untuk engkau datang kepada Tuhan, karena Tuhan rindu untuk melawat engkau dan memberkati engkau. Saudara, ibadah yang Tuhan inginkan di padang gurun, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Tujuan dari ibadah di padang gurun, Ulangan pasal yang ke-8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya apa, saudara? Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya, dengar saudara, semua tujuan kesesakan ini hanya untuk kebaikan saudara dan saya pada akhirnya. Ibrani mengatakan waktu didikan itu diberi memang tidak mendatangkan sukacita, tetapi didikan yang mendatangkan duka cita ini pada akhirnya akan memberikan kepada kita sebuah kemuliaan yang tidak tertarakan, kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan segala pencapaian apa yang manusia bisa raih di dunia ini. Oleh sebab itu mari kita bersukacita. Sukacita kita kenapa? Sukacita kita karena Tuhan. Jangan engkau hilang harap di tengah pandemi ini.
Tapi juga jangan engkau punya harapan bahwa kalau pandemi ini berakhir, engkau akan menikmati hidup normal seperti kemarin. Tidak. Ada sebuah tatanan yang baru, new normal, yang sudah ditetapkan oleh semua makhluk di dunia ini. Melewati pandemi ini, kita akan masuk ke normalan yang baru. Kita mau belajar secara rohani. Saudara, lebih jelasnya kita coba lihat ayat ini di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas apa saudara? Kehendak Tuhan Allahmu di mana? Di padang gurun. Masukkan di dalam manusia batinmu dan hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, bahwa padang gurun itu adalah kehendak Tuhan supaya engkau masuk di dalamnya. Tidak perlu molet lagi, tidak perlu yang namanya panik, tidak perlu saudara kehilangan harap. Kenapa? Karena padang gurun itu adalah perjalanan atas kehendak Tuhan Allah. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, padang gurun menyadarkan saudara, kita hidup bukan dari roti. Artinya padang gurun menyadarkan kita hidup bukan untuk dunia dan segala kenikmatannya. Tapi padang gurun mengajarkan kita bahwa kita hidup itu dari setiap perkataan firman Allah. Saudara, ini tidak gampang. Dari sejak di kandungan kita lahir, kita hidup sampai hari ini. Kita ini biasa hidup, ini harus makan makanan jasmani. Kalau tidak makan, itu uring-uringan. Kalau tidak makan, itu gampang emosi, gampang marah. Makanya ada 1 bulan saudara-saudara kita yang baru menjalani kemarin, sebelum mereka yang namanya fitrah, mereka harus berpuasa. Bagaimana dengan kita? Oh, kalau di dalam Tuhan kita tidak perlu berpuasa. Salah. Puasa itu harus jadi bagian dalam hidup kita. Kita harus melatih mengendalikan diri kita. Bentuk dan caranya justru ada begitu banyak keberagaman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa yang ada di dalam hatimu itu bisa menjadi murni. Pengiringanmu kepada Tuhan itu menjadi murni. Bukan apa yang Tuhan beri, tapi apa yang bisa aku balaskan kepada dia. Sebab kalau ngomong pemberian Tuhan, saudara, suruh tidak minta dia tetap kepada perjanjiannya. Dia akan memelihara dan mencukupkan kita. Yang terbaik sudah dia beri buat kita. Bagaimana kita yang sudah menerima kasih-Nya? Maukah kita belajar untuk makin mengasihi Tuhan dengan kita memberi yang terbaik? Tidak ada yang kita sisakan. Saudara, di padang gurun itulah, di dalam kelaparan, Tuhan izinkan mereka mengalami supaya mereka bisa hidup dari pemeliharaan Tuhan. Mana roti yang mereka tidak kenal, nenek moyang mereka tidak kenal. Saudara, setiap bangun pagi mereka bangun sudah tersedia. Mereka mau ngambil sedikit, mereka tidak kekurangan. Mereka mengambil banyak juga tidak ada untungnya. Karena kalau sisa tidak bisa dipakai untuk minggu depan, hari esok. Cukup untuk 1 hari. Hari yang ke-6 mereka ngambil double porsi. Karena hari yang ke-7 mana tidak turun. Mereka dipelihara 39 tahun 11 bulan. Mereka tidak perlu mikir untuk apa yang perut butuhkan.
Bahkan mana yang mereka makan bukan saja membuat mereka kenyang, tapi membuat mereka sehat dan kuat. Hari ini begitu banyak yang kita inginkan untuk kita makan habis COVID ini. Pengen inilah, pengen itulah, pengen ini. Nanti setelah COVID selesai, kita mau makan banyak hal, banyak pantangannya ternyata saudara. Wah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kenapa? Makanan yang kita makan itu tidak menyehatkan kita. Tapi saudara bisa bayangkan di padang gurun, mereka makan makanan yang bukan dari dunia. Bahkan Alkitab mengatakan itu makanan para malaikat. Makanan yang mereka makan menyehatkan mereka. Mereka menjadi kuat. Mereka tidak kenal yang namanya penyakit. 40 tahun, bukan 40 hari saudara. Hidup mereka dari satu tempat ke tempat lain di padang gurun. Mereka tidak perlu parang kocok, pegelinu, tidak perlu. Kenapa? Di makanan mana itu bukan saja mencukupkan secara jasmani yang dibutuhkan, tapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara, bagi kita, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-53 hingga ayat yang ke-58. Hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau kita masuk padang gurun, karena Tuhan mau engkau mengalami sebuah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mana itu telah memelihara umat Tuhan. Dan bagi kita, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat yang ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus telah memberi tubuhnya menjadi roti hidup yang turun dari surga. Dan kita umat ketebusannya, kita diberi anugerah untuk setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan, menyadarkan, mengingatkan kita padang gurun adalah sebuah kesempatan emas untuk kita akan naik tingkat. Mari kita bergembira dan bersuka karena orang dunia mungkin berpikir kita tidak waras. Memang, karena hidup kita bukan waras menurut standarnya dunia, tapi hidup kita adalah waras menurut standarnya surga. Hidup kita tidak normal untuk dunia, benar, karena standar kenormalan kita bukan dunia. Standar kenormalan kita adalah kerajaan surga. Saudara, kita bersuka cita di tengah ketidakpastian. Kita sedang mengalami kesesakan. Semua. Saya dapat berkat Tuhan, pelajaran Alkitab yang saya pelajari. Saya mempersiapkan persiapan selanjutnya. Oh, saya mempersiapkan peralatan. Saudara, di tengah persiapan itu, mungkin sudah baca itu di Facebook, anak saya dikirim, mohon informasi. Saya kehilangan dompet, isinya mah direlakan aja saudara. Tapi semua surat saya di sana, SIM saya di sana,
STNK mobil di sana, semua kartu saya di sana. Satu hari saya dengar orang ngajak bilang, Tuhan apa yang Tuhan izinkan? Hidup ini susah kok, tambah susah maneh dompet hilang. Saya muter sehari itu jalan, saya puter kayak orang gila. Waduh, gresek. Semalam saya berkata, Tuhan, buat hati saya rela Tuhan. Kalau semua ini terjadi, saya percaya Tuhan izinkan. Tapi itu tidak membuat saya menjadi kehilangan harap. Karena harapan saya bukan di dunia ini. Harapan saya tambatkan ke surga. Kalau dompet aja hilang, kita kehilangan harapan. Saudara, kalau kita kehilangan surga, kenapa kita biasa-biasa saja? Surga itu jauh lebih mulia. Berkat yang Tuhan siapkan untuk itu kita berjuang. Mari kita berjuang. Apapun kondisi yang terjadi yang tidak menyukakan daging kita, mari kita hidup dengan roh kita. Kita bersukacita karena semua terjadi di dalam kehendak Tuhan untuk maksud dan tujuan pada akhirnya untuk kebaikan bagi setiap pribadi kita. Kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah Anak Domba. Padang gurun, Tuhan memelihara mereka dengan air yang keluar dari batu. Itulah air kehidupan. Dan Yesus berkata, barang siapa haus, mari ia datang kepadaku, dan aku akan beri kamu minum. Dan barang siapa minum dari air yang kuberikan, dari dalamnya akan mengalir aliran sungai kehidupan. Kita akan menerima tubuh dan darahnya, jaminan dan pemeliharaan Tuhan untuk bangsa Israel di padang gurun melalui mana dan air yang keluar dari batu. Demikian bagi kita melalui tubuh dan darah, jaminan kita untuk kita bisa melewati pandemi 19, masa kesesakan, masa ujian, untuk kita akan keluar sebagai emas yang murni. Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari